Bertemu lagi dengan saya Ilda dan rekan saya di podcastnya Puskesmas Said Habil di acara Opkes, obrolan kesehatan. Berhubung kita sudah memasuki bulan Agustus nih Kak. Ya. Jadi di mana setiap tahunnya tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan Puskesmas Said Habil, melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian imunisasi di sekolah-sekolah, baik sekolah dasar maupun SMA. Kemudian kegiatan ini berlangsung bukan hanya di Kota Sibolga, tetapi di seluruh Indonesia. Nah, untuk Opkes kali ini kita akan membahas tentang pentingnya imunisasi dan pemberian tablet tambah darah dengan tema tingkatkan imun dengan bias dan cegah anemia dengan tablet tambah darah. Nah, untuk itu tetap stay tune bersama kami. Jika memiliki pertanyaan, ibu-ibu atau para remaja yang sedang menonton live ini boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan ada saatnya kita bacakan dan dijawab oleh narasumber kita yang kredibel. Nah, kami juga mohon untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya karena sebentar lagi kita akan mendengarkan ilmu yang bermanfaat dari para narasumber kita. Iya, karena yang kita bahas adalah mengenai imunisasi dan pemberian tablet tambah darah untuk di sekolah. Kami mengundang narasumber kita langsung dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Kita sapa dulu nih narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya. Iya, narasumber kita yang pertama adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Ibu Dr. Hikmah Nauli Metagalung, MKes. Lahir di Sibolga tanggal 29 Januari 1977. Pendidikannya adalah alumni S1 Kedokteran Profesi FKUSU Universitas Sumatera Utara ya Bu ya, di Medan pada tahun 2001. Kemudian untuk S2-nya Fakultas Kesehatan Masyarakat USU tahun 2013. Ibu kita pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2018 sampai 2019. Kemudian pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing itu tahun 2020 hingga 2023. Kemudian menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga saat ini. Kemudian narasumber kedua kita ada Ibu Sri Wahyuni, SKM MSI. Beliau lahir di Sibolga tanggal 25 Desember tahun 1982. Pendidikan S1 Undip jurusan Kesehatan Masyarakat tahun 2005, kemudian S2 Ilmu Lingkungan di Undip juga tahun 2010, dan sekilas karir dari Ibu Sri Wahyuni menjadi PNS Dinas Kesehatan dari tahun 2006, menjadi kasih surveillance imunisasi dari tahun 2012 hingga 2017, kemudian Kabid P2P dari 2017 hingga 2023, dan Kabid Kesehatan Masyarakat dari tahun 2023 hingga saat sekarang ini. Nah, berhubung yang kita bahas adalah bulan imunisasi anak sekolah nih Bu. Jadi banyak nih yang belum tahu apa sih sebenarnya bias itu, bulan imunisasi anak sekolah ini, dan kenapa kita harus mengikuti kegiatan ini. Boleh sedikit Ibu dijelaskan gitu? Ya, terima kasih ya. Bulan imunisasi anak sekolah disingkat dengan BIAS. Jadi BIAS ini adalah merupakan suatu kegiatan kita untuk memberikan imunisasi kepada anak-anak kita di sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk memberikan kekebalan kepada anak-anak tersebut terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang kita berikan tersebut. Kemudian apa saja sih Bu imunisasi yang diberikan di sekolah? Nah, kalau imunisasi yang diberikan itu ada sebelumnya itu ada dua waktunya, ada di bulan Agustus saat ini dan ada yang di bulan November. Ya, kalau yang di bulan Agustus ini yang kita berikan itu adalah untuk kelas 1 itu MR,
Kemudian Campak, ya campak. Kemudian untuk kelas 5 dan kelas 6 itu HPV. HPV ya. HPV ini untuk apa Bu gunanya? HPV itu untuk mencegah imunisasi untuk mencegah kanker leher rahim. Nah, kalau untuk bulan November itu untuk kelas 1 dia DT, untuk kelas 2-nya TD, dan kelas 5 ya, kelas 5 TD lagi. Kemudian Bu, ada nggak Bu efek samping dari pemberian imunisasi, misalnya demam ke anaknya, atau saat misalnya terjadi efek samping, ibu-ibu ini harus bawa anaknya kemana gitu ya Bu? Ya, ini salah satu yang membuat sebenarnya orang tua pada itu ya agak khawatir gitu, nggak mau mengimunisasikan anaknya. Efek samping ya, itu ada sebagian memang ada, tetapi ada juga yang tidak. Efek samping itu pun hanya cukup ringan ya, misalnya kalau dia di balita dia rewel, kemudian ada peningkatan suhu tubuh, bisa subfebris, namun ada juga yang sampai febris. Memang ada juga nyeri di tempat suntikan gitu, memerah, itu merupakan salah satu efek sampingnya. Namun jangan khawatir, kita juga membekali dengan obat paracetamol apabila memang suhu anak tersebut terjadi peningkatan dan ada rewel seperti itu. Namun Bapak Ibu, demam 1 hari atau mungkin 2 hari ya itu masih lebih ringan ketimbang kena penyakit efek sampingnya tidak seberapa. Mungkin bunda-bunda ini kan, aduh nggak mau imunisasi anak nanti rewel nggak bisa tidur. Bunda, 2 hari demam itu masih lebih baik, masih lebih mendingan ketimbang kena penyakitnya. Masya Allah, jauh ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Karena memang pas di lapangan Ibu kita lebih sering menemukan anaknya tidak diimunisasi karena ibunya takut repot atau ayahnya takut repot. Iya, ayahnya yang takut repot. Iya, ada juga tuh yang kita jumpai. Iya. Makanya kita bingung juga. Kenapa Pak anaknya nggak mau diimunisasi? Saya nanti nggak bisa tidur kalau dia nangis malam gitu. Jadi lebih ke ayahnya ya, mana? Nah itu tadi kembalian seperti saya sampaikan tadi, masih ketimbang kita terganggu tidur 2 hari, daripada terganggu tidur berapa lama apabila anak tersebut sakit, kan? Gitu sih. Namun ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya obat tersebut, vaksin yang disuntikan tersebut sudah bereaksi ya, masih bisa dikatakan normal dengan efek samping yang seperti tadi itu. Tandanya bekerja ya Bu ya, imunisasi yang diberikan. Kemudian kendala kita nih Bu ya, biasanya untuk yang di sekolah nih, kalau misalnya imunisasi pasti ada pertanyaan orang tua, vaksinnya halal nggak? Oh, sama halal ya. Halal itu sudah ada surat edaran dari MUI yang menyatakan kehalalan vaksin, dan termasuk upaya kita mengimunisasi anak itu adalah suatu ikhtiar dari orang tua, ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan anak gitu. Jadi kita juga di sini ada MOU, Bu Ilda, ada MOU, udah ada MOU dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga dengan Kementerian Agama dan juga dengan Dinas Pendidikan Kota Sibolga gitu. Jadi sudah pada mengetahui lah ya, Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolahnya, sekolah SD, SMP, SMA, dan sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama. Nah itu juga sudah masuk ke dalam sasaran kita, dan insya Allah sudah mengetahui tentang program ini. Kenapa harus bekerja sama? Kenapa kita jadi pertanyaannya? Iya, kenapa bekerja sama ya? Kenapa sih harus bekerja sama? Karena ini kan Bu Sri, imunisasi kan bagian kesehatan nih. Ke agama dan ke pendidikan untuk Apa ini Bu? Karena menghasilkan generasi
generasi emas ini itu bukan hanya tanggung jawabnya kita. Kita nggak bisa sendirian, ngerjain ini nggak bisa sendirian. Jadi ini harus mengikutkan seluruh sektor, termasuklah ini yang paling penting dalam imunisasi ini adalah Kementerian Pendidikan melalui kalau di daerah itu adalah dinas pendidikannya, kepala-kepala sekolah, guru-guru. Nah ini, ayo mari dong sama-sama kita Bu untuk menjaga kesehatan anak-anak kita ini, menciptakan generasi emas yang memang betul-betul jadi emas, memang betul-betul sehat nantinya, agar Indonesia kita ini yang kita cintai ini benar-benar menjadi negara yang maju ini gitu. Masya Allah. Karena negara yang maju itu dipimpin oleh pemimpin yang sehat, sehat jasmani, rohani, dan berpendidikan. Gitu Bu ya, makanya harus berkolaborasi. M3 ini tadi ya, pendidikan, kesehatan, dan agama. Iya betul, betul sekali. Jadi sangat kami harapkan ya, mungkin ada di sini yang lagi nonton kita ya, ibu-ibu guru ya kan, kepala sekolah ya. Kami sangat butuh bantuan ibu-ibu untuk mensukseskan program kita ini. Ini program yang mulia Bu, Bapak, program menyehatkan anak-anak kita ini. Gitu. Nah, ada pertanyaan nih Bu di Facebook kolom komentar ya. Ini yang pertama nih, izin Bu tanya, kenapa orang tua murid sering nggak mau anaknya diimunisasi? Gimana solusinya Bu? Gimana Bu? Katanya, izin Bu bertanya, kenapa orang tua murid sering nggak mau anaknya diimunisasi? Gimana solusinya Bu? Mungkin ini tenaga kesehatan juga nih yang bertanya. Oh ya itu menjadi PR kita ya, tugas kita bersama. Kalau menurut saya sih ini hanya kurang memperoleh informasi ya. Jadi salah satu cara kita yang melalui podcast kita ini untuk menyampaikan informasi kesehatan, terutama saat ini tentang bias. Jadi mudah-mudahan dengan tetap semangat berikan informasi yang jelas. Saya yakin kalau orang tuanya sayang sama anaknya, benar-benar sayang setulus hati, pasti akan mau mengimunisasikan anaknya. Iya betul sekali. Karena memang imunisasi ini adalah hak semua anak Bu ya, untuk mendapatkan kesehatan pada tubuhnya. Iya di Undang-Undang 17 ya. Ada undang-undangnya nih, ada undang-undangnya Bu ya. Anak-anak itu berhak untuk memperoleh imunisasi. Iya betul. Jadi ya berikanlah hak anak-anak itu ya kan, jangan dikekang oleh orang tua. Ini ada lagi nih Bu, ini. Izin bertanya Bu, gimana nih kalau anaknya sama sekali belum pernah imunisasi, tiba-tiba di sekolah mau dilakukan bias, apakah anak tersebut boleh dilakukan penyuntikan? Seperti itu. Boleh ya? Boleh. Nggak ada hubungannya Bu ya, Nggak ada. lebih bagus dia dapatnya di sekolah daripada tidak sama sekali ya. Iya. Ini ada lagi nih Bu, mau bertanya Bu, pernah saya baca, oh ini kita belum masuk nih ke materinya. Ini dia bertanya mengenai tablet tambah darah. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita diskusi tablet tambah darah dulu nih Bu ya. Nah Ibu izin Bu sambil diminum dan Iya. Ibu Ada hidangan kita. kita ngobrol santai Iya, Ibu. sambil makan sambil minum ya. Iya Bu. Saya izin minum ya bunda-bunda. Iya. Kita sambil tanya Bu ya. Nah ini kan tadi topik kita ada dua nih Bu ya, mengenai bias dan tablet tambah darah ya. Saya mau nanya Ibu, apa sih sebenarnya manfaat pemberian tablet tambah darah ini? Baik, mungkin sebelum kita ke apa yang Mas terkait manfaat pemberian tablet tambah darah, ada yang mau ditambahkan. Nah, jadi terkait dengan program kita ke sekolah, tadi disebutkan hanya SD dan SMA. Nah, kita juga menyisir peserta didik yang ada di bangku SMP. Oh, di SMP juga Bu ya. SMP juga. Nah, jadi program kita juga yang ada di sekolah tidak hanya bias pemberian imunisasi, tidak hanya pemberian tablet tambah darah, tapi juga ada screening kesehatan. Nah, nanti termasuk salah satunya adalah pemeriksaan HB. Nah, kemudian dan pemberian mungkin yang ini juga apa coba? Obat cacing. Iya, obat cacing. Pemberian obat cacing. Jadi ada
minimalnya sebenarnya ada 4 program. Kalau yang untuk tablet tambah darah ini sasarannya hanya di peserta didik yang ada di SMP dan di SMA. Manfaatnya apa? Yang pasti adalah untuk mencegah anemia. Ya, kemudian untuk menambah kebutuhan zat besi pada remaja putri kita, mungkin sudah ada pemenuhan dari makanannya, tapi karena usia remaja sudah mulai menstruasi, mungkin makanannya juga secara gizi belum terpenuhi untuk zat gizinya, makanya untuk menambah kebutuhan zat gizinya. Kemudian menunjang pertumbuhan, kemudian untuk investasi jangka panjang. Nah, di seribu kehidupan itu kan salah satunya dari awal dia sudah harus kita penuhi dulu asupan gizinya. Jadi kalau dia terpenuhi, dia bakalan nanti Investasi menghasilkan generasi yang baik itu ya, menikah, hamil, dan melahirkan generasi yang juga sehat. Oke, itu dia investasinya. Nah, kira-kira siapa saja nih sasarannya Bu dia dalam pemberian tablet tambah darah? Tadi kan seperti di SD, bias itu ada kelas-kelasnya gitu. Nah, kalau ini pemberian tablet tambah darah ini apakah ada kelas-kelasnya atau semuanya diberikan atau bagaimana? Kalau untuk tablet tambah darah semua. Jadi semua peserta didik putri, remaja putri, yang remaja putri ya. SMP dan SMA. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tingkat SMP dan SMA. SMP dan SMA. Yang diberikan hanya putri nih Bu ya? Iya. Kenapa yang putra nggak diberikan? Sebenarnya putra mungkin secara medis bisa nanti ditambahkan Bu Kadis. Sama-sama bisa memang terkena anemia, tapi lebih rentan memang pada remaja putri. Dan oleh Kementerian Kesehatan memang sasarannya saat ini masih untuk remaja putri itu tertuang di dalam tadi ada undang-undang kesehatan yang terbaru. Jadi untuk pemenuhan asupan gizi itu salah satu sasarannya selain bayi balita adalah remaja putri. Makanya diamanatkan kepada daerah untuk melaksanakan. Boleh nih Bu ditambahi kenapa yang putra nggak dapat gitu? Ya, secara medis ya. Karena kan remaja putri ini kan mengalami yang namanya haid. Oh iya, menstruasi ya. Ada menstruasi ini yang rentan ya, akan menyebabkan anak-anak gadis kita ini bisa mengalami anemia. Makanya dia lebih prioritas ke yang putri ya. Nah, kira-kira beberapa kali kalau mengkonsumsi tablet tambah darah sekali pemberian atau bagaimana? Iya, kalau untuk programnya kita tanpa ini ya, tanpa pemeriksaan, jadi kita berikan dia setiap minggu. Jadi harusnya dia selama 1 tahun satu tingkat pendidikan itu satu tahun ajaran mendapatkan 52 tablet tambah darah. Jadi tenaga kesehatan itu membawa untuk satu remaja putri bawa 52 tablet tambah darah. Itu memang secara teknis itu nanti bisa diatur nanti bisa per bulan, tapi untuk pemberiannya itu kita berikan 1 minggu 1 tablet tambah darah. Nah, sebenarnya tadi disampaikan juga oleh Bu Kadis memang kan, jadi kita juga tidak bisa bekerja sendiri. Nah, kita butuh bantuan dari lintas sektor. Nah, untuk program kesehatan kita sendiri pun sebenarnya itu sudah ada diatur, nggak hanya di peraturan kesehatan, tapi juga teman-teman yang di dinas pendidikan dan dinas pendidikan dan madrasah seperti itu ada aturannya. Jadi untuk IBIAS dan untuk aksi bergizi termasuk pemerintah dan tambah darah ini ada di SK 4 Menteri tentang kesehatan, dalam negeri, agama, pendidikan. Nah, kemudian juga ada surat terkait dengan catatan sekolah sehat, ada surat edaran dari karena SMA sebuah provinsi, jadi ini memang masih yang tingkat SD dan SMP sederajat gitu ya. Nah, jadi ada gerakan sekolah sehat termasuk PATS-nya, imunisasinya, kemudian kita pemberian tablet tambah darahnya. Itu sebenarnya sudah ada jelas di situ diatur peran kesehatan apa, peran dari guru apa, gadir apa, kemudian tenaga pendidik sekolahnya apa. Jadi sama saling hubungannya ya, program kesehatan dengan pendidikannya. Iya, Saya juga baru dengar Ibu kemarin pas lagi turun ke sekolah-sekolah. Saya baru dengar kalau ada
sekarang sudah ada perwakilan kita satu. Saya belum apakah tingkat provinsi, tapi mereka maju ke nasional. Nah, di tingkat SMP untuk dari kota Sibolga. Oh, bisa SMP yang maju Iya. Ada sih SD-nya. Ada mereka pengakuan kita apa ya Bu? Nah Teladan mungkin seperti itu Dokter ya. cilik gitu enggak Bu? Enggak, itu memang sekolahnya. Sekolahnya. Jadi gerakan sekolah sehat. Jadi ada beberapa lintas sektor lah yang terlibat termasuk kita dari kesehatan. Jadi yang dinilai di situ dalam aspek penilaiannya adalah salah satunya Ada imunisasinya, pemberian tablet tambahan, kantin sehat, seperti itu. Jadi mungkin nanti nggak hanya ini ya, mungkin dari teman-teman petugas puskesmas juga yang dari caseringnya mungkin bisa menggerakkan lagi. Iya ya. Karena rutin biasanya kan Bu, kita ya monitoring ya teman-teman. Oh, iya, monitoring. Teman-teman kesehatan lingkungan terkait dengan kantin sekolah sehatnya. Jadi mungkin ini bisa dicekkan lagi. Iya. Tetap dipertahankan dan PR kita juga nih. Nah, kemudian Bu, kalau misalnya tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, ada nggak sih dampaknya? Bagi remaja itu? Yang pasti ada ya. Jadi risiko anemianya tadi pasti karena dia untuk mencegah anemia. Nah kemudian juga pasti berpengaruh terhadap demam 5R ya. 5R sudah mulai gitu ya. Kalau kita 5R mungkin di bulan 2 ya. Karena dia tidak mengkonsumsi tablet tambah darahnya kurang mengkonsumsi, kemudian pasti akan berpengaruh terhadap fokus dan daya konsentrasi dan penerimaan dalam belajar. Iya benar, kalau udah lemes gimana mau konsentrasi? Kalau nggak fokus gimana mau pintar ya? Gimana mau jadi pemimpin bangsa? Masya Allah. Nah, kita jawab yang di kolom komentar dulu Bu ya. Ini ada yang mau bertanya Bu. Saya pernah baca kalau tablet tambah darah itu bisa bikin muka glowing. Apakah betul Bu? Bagaimana cara konsumsi tablet tersebut? Baca di mana ya? Gimana Bu? Katanya gini, kalau tidak minum obat itu kan bisa anemia. Iya. Kalau anemia wajahnya gimana? Jadi kan nggak cerah ya Bu ya. Jadi kalau sudah tidak anemia, normal HB-nya, tentu saja wajahnya cerah. Jadi glowing. Jadi kalau misalnya nggak minum tablet tambah darah, percuma pakai skincare mahal-mahal. Kalau dasarnya udah pucat ya Bu ya. Nanti tambah pucat ya putih. Iya. Jadi kayak vampir kelihatannya. Maka minum tablet tambah darah. Ada lagi? Kak Ilda? Ada nih, Bu, vaksinnya halal atau haram? Oh, tadi udah kita jawab ya. Vaksinnya halal dan aman Dan gratis. Iya. Ini ada lagi Bu, bentar ya. Ini. Bu, cucu saya pernah imunisasi tapi tidak selesai. Apakah harus diteruskan atau mengulang dari yang pertama? Misalnya dulu. Diteruskan ya, nanti ada penentuan statusnya seperti itu. Diterusin, jangan gara-gara kemarin sudah ada bolong-bolongnya menghentikan untuk imunisasi selanjutnya. Enggak, tetap ya Bu ya, tetap ya. Ini nenek ya untuk Iya, cucunya. iya, nenek nih, untuk Oh iya, cucunya. ya ayo Nek, semangat tetap ya Nek ya untuk mengimunisasikan cucunya. Iya. Ya, ini nenek teladan Iya. ya. Teladan, nenek sayang cucu. Iya. Jadi nggak ada istilah tertinggal ya, walaupun Iya. udah terlambat tetap bisa untuk diteruskan kembali. Bu, gimana nih? Ada lagi pertanyaannya. Jika tidak sekolah, misalnya remajanya tidak sekolah, juga anaknya tidak sekolah, usia anak gitu kan, karena buatlah keterbatasan ekonomi gitu kan Bu. Kira-kira bisa tetap nggak dapat tablet tambah darah ini atau imunisasi ini? Dan di manakah mereka bisa mendapatkannya gitu Bu? Ya bisa tetap ya, tetap. Jadi tidak ada diskriminasi kepada anak-anak kita ini. Semuanya anak-anak ini adalah anak Indonesia yang harus kita sehatkan. Jadi untuk yang special case seperti ini, mereka bisa memperolehnya di puskesmas, di posyandu juga bisa. Mungkin ada yang kali ya, yang paket C. Iya, bisa dari paket C ya. Jadi ayo silakan datang ke puskesmas ya untuk memperolehnya.
Jangan takut, Bapak Ibu yang anaknya tidak sekolah, tidak apa-apa, silakan datang ke puskesmas dan tetap gratis. Silakan. Terkait ini kan Bu, tadi kan kita bilang kalau ini kan program kita bersama, tapi tidak akan berjalan kalau orang tuanya tidak mendukung kegiatan ini ya. Nah, karena sebenarnya orang tua adalah pengaruh yang paling besar untuk bagiannya. organisasi ini. Bagaimana sih seharusnya menurut Ibu sikap orang tua terkait kegiatan ini? Orang tua kalau menurut saya itu pasti menyayangi anaknya. Benar nggak? Iya, betul-betul. Iya. Iya. Pasti menyayangi anaknya, pasti ingin anaknya sehat toh? Iya. Iya. Jadi kalau ingin anaknya sehat harus didukung imunisasinya, harus dibolehin, bukan justru dilarang. Ya, kasihan anak-anak kita ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda, apabila kita larang untuk kekang haknya untuk memperoleh imunisasi. Jadi itu sudah melanggar ya sebenarnya ya, melanggar regulasi ya, tidak memberikan hak anak tersebut untuk hidup sehat. Gitu. Jadi kami himbaulah kepada orang tua, ayah bunda, semuanya, ayo mari kita bawa anak-anak kita untuk diimunisasi. Mari kita sehatkan mereka. Mungkin sekarang belum, tapi dalam setahun, 2 tahun bisa saja. Kuman-kuman ini kan banyak ya, kuman yang penyebab penyakit yang bisa dapat dicegah melalui imunisasi itu banyak, ada di mana-mana. Jadi mungkin sekarang belum, tapi kita khawatirnya di waktu ke depan bisa terkena seperti itu. Ya. Nah, bagaimana Bu dengan dukungan sekolah? Tadi kan kita udah bicara ya Bu ya, banyak keterkaitan sekolah, kesehatan, kemudian agama, ada juga tadi Kementerian Dalam Negeri, dalam SKB 4 Menteri. Nah, sejauh ini Bu, kira-kira bagaimana dukungan sekolah terhadap kegiatan kita ini? Adakah penolakan yang selama ini diterima oleh nakes kita atau bagaimana? Sebagian besar sudah itu ya, sudah bagus. Pihak sekolah sudah sangat mendukung begitu. Namun memang masih ada yang sebenarnya bukan menghalangi, tapi mungkin bertanya, ini apa sih? Mungkin seperti itu penyebabnya kenapa seperti agak ini apa sih kok ngerepotin aja nih kesehatan kan gitu ya. Itu barangkali yang mereka ini datang terus tiap tahun datang tiap bulan datang gitu. Nah, mungkin ibu-ibu guru kita ini belum dapat informasi sama dengan tadi orang tua. Belum dapat informasi yang benar. Apa sesungguhnya yang kita lakukan terhadap anak-anak ini gitu. Jadi pesan saya kepada petugas kesehatan, kita beritahukanlah kepada ibu-ibu guru kita apa kegiatan yang kita lakukan, apa tujuannya. Kalau ibu gurunya sudah tahu apa tujuannya, saya yakin benar, yakin sekali saya pasti akan sangat mendukung. Jadi diberitahu gitu loh. Misalnya gini, untuk anak SD tadi ya, kelas 1 diberikan apa tadi? Campak. Oh ya, campak. Nah ini Bu, kami berikan anak-anak kita ini untuk anak kelas 1 imunisasi campak MR. Gunanya itu untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Nah, tahu sendiri ya, campak kan tetap ada ya, saat ini tetap ada penyakitnya. Rubella lebih berbahaya lagi apabila terkena rubella, dia menularkan kepada ibu hamil. Ibu hamil tersebut, anaknya, janinnya itu bisa sakit, mengalami kelainan jantung, kelainan penglihatan, kelainan pendengaran, seperti itu. Jadi sangat berbahaya rubella terhadap ibu hamil. Nah, ini untuk kelas 1. Nah, selanjutnya untuk HPV, itu tadi ya, untuk mencegah kanker leher rahim. Sekarang kanker leher rahim ini menduduki urutan kedua. Urutan kedua untuk kanker yang mengenai perempuan. Yang pertama kanker payudara, nah inilah kanker leher rahim. Mortalitasnya, angka kematian cukup tinggi. Jadi dalam sehari itu ada 20 orang yang meninggal. Perempuan-perempuan kita ini disebabkan oleh kanker leher rahim. Nah, itulah
kenapa pemerintah ini jadi peduli terhadap ini sama anak-anak perempuan ini supaya jangan kena ini tadi kanker leher rahim. Iya, jadi ibu-ibu guru mungkin melalui informasi ini kami sampaikan inilah yang kami lakukan ibu-ibu di sekolah itu, menyuntik anak-anak kita ini supaya muncul kekebalan tubuhnya, supaya nggak kena penyakit campak, penyakit rubella, penyakit kanker leher rahim. Itu khususnya untuk bias ya. Kemudian untuk bulan November tadi DT ya, DT, difteri, penyakit difteri, penyakit tetanus. Nah, supaya jangan terkena penyakit tersebut. Itulah Bapak Ibu. Jadi kami sangat mohon dukungannya dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru, bantu kami untuk bisa melaksanakan program ini dengan baik agar anak-anak kita ini menjadi sehat. Demikian. Ini ada yang bertanya Ibu. Mohon izin Bu, apa perbedaan DT dan TD? Boleh sedikit dijelaskan? Perbedaan DT dan TD. Kalau sebenarnya hampir sama, DT dan TD, hanya saja kandungan antigennya. Kalau DT dia berimbang difteri tetanusnya, kalau MTD dia lebih banyak tetanusnya, kandungan antigen tetanusnya dibandingkan dengan difterinya. Jadi hanya kandungannya aja yang berbeda Bu ya, sebenarnya sama isinya gitu ya. Dan tetap bermanfaat ya Bu ya. Iya. Kemudian yang pertanyaan lagi nih Bu, jika anak yang mau ikut bias sedang sakit, apakah ditunda biasnya atau bagaimana Bu? Tanya. Bagaimana Bu? Kalau yang memang sakitnya lumayan ya, sakit sakit demam seperti itu ya, sebaiknya memang ditunda dulu. Kalau sekedar flu saja sih tidak apa-apa. Kalau dia demam ditunda dulu, karena memang sebaiknya imunisasi itu ya dalam kondisi yang Sehat ya. Ditunda, kemudian boleh datang ke puskesmas. Ya, jadi di sini juga saya mohonlah tenaga kesehatan kita, bagi mungkin anak-anak yang itu tadi yang berhalangan untuk mendapatkan imunisasi, untuk dikejar lagi ya. Untuk dicari lagi gitu, di sweeping kalau dalam istilah kita, supaya semuanya bisa terimunisasi, semua bisa terlindungi gitu. Ada lagi? Ini lagi ada lagi nih. Sasaran bias anak kelas 1, 2, 5, dan 6. Kalau anak kelas 3 dan 4 dapat imunisasi apa Bu? Saya Bu. Gak ada kan? Untuk tadi udah dijawab. Iya. Untuk yang ini, yang untuk sekolah memang kelas 1, 2, 5, dan 6. Memang kelas 3, 4 itu belum masuk program untuk pemberian imunisasi anak sekolah ya. Seperti ini udah ada lagi nih yang mau bertanya. Kita buat kesimpulan aja dulu Bu ya. Iya. Oke, kesimpulannya pada hari ini adalah pentingnya mengikuti kegiatan bias bulan imunisasi anak sekolah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan anak dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Ingat jadwal pemberian imunisasi di bulan Agustus. Untuk kelas 1 mendapatkan imunisasi campak, kemudian kelas 5 dan 6 mendapatkan imunisasi HPV. Kemudian untuk jadwal di bulan November, kelas 1 mendapatkan DT, kemudian kelas 2 dan 5 mendapatkan imunisasi TB. Jangan lupa mengkonsumsi tablet tambah darah 1 kali seminggu ya. Boleh Kak? Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami yang sangat luar biasa hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita menjadi bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi amal jariah buat para narasumber kita. Amin ya rabbal alamin. Juga menyadarkan pada orang tua untuk anaknya ya mengikuti kegiatan bias. Jangan dilarang karena itu dilindungi oleh peraturan kementerian tadi nomor 17 bahwa anak-anak itu berhak mendapatkan imunisasi. Untuk penutupan nih ya Kak ya, kita ada kata-kata yang lagi viral nih. Apa tuh? Ya ini ya, hari ini anak nggak imunisasi, jangan ya Mak ya. Hari ini remaja nggak minum tablet tambah darah, jangan ya Dea. Oke, kami akhiri. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum
Makasih banyak Ibu.